Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik dan cara-cara servis laptop ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tips bagaimana cara menerima servisan ya dari customer ya tentunya ya. Agar customer kita itu tidak merasa ditipu dan kita pun tidak merasa menipu. Bagaimana caranya? Baru saja saya menemukan video YouTube dari seorang perempuan, dari seorang YouTuber perempuan ya, yang sepertinya dia itu kecewa ya dengan teknisi laptopnya dia, dan dia ini sampai mengatakan bahwa sebagian besar teknisi laptop itu adalah penjual dan penipu. Nah, maksudnya penjual ini adalah mungkin jual spare part gitu ya, entah mungkin LCD atau baterai dan lain sebagainya ya. Yang pertama adalah, oke sebentar teman-teman ya, sebentar kita break sebentar, kita mau minum dulu. Kopinya udah dingin teman-teman. Oke, biar encer otak kita teman-teman. Biar sepaneng ya, karena aduh saya baru saya menemukan video ini ya barusan ya, kok begini sampai kata-katanya itu sangat-sangat tidak pantas dikatakan ya teman-teman ya. Kita dengarkan teman-teman. Jasa atau tukang servis komputer yang bertebaran di mana-mana, kebanyakan dari mereka adalah penjual dan penipu. Parah. Ini kalau menurut pengalaman saya ya, yang sudah saya terapkan dalam diri saya dan sudah berjalan ya. Jika yang pertama nih, jika kita mendapatkan servisan laptop, taruhlah misalkan laptop itu mati total gitu teman-teman ya. Nah, yang perlu kita lakukan, kita tanya-tanya dulu ya pemiliknya, ini kenapa mati total. Oke, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita cek sebentar ya, kita pastikan itu kerusakan ada di bagian apa. Misalkan kalau mati total kan nggak sepenuhnya ya, walaupun sebagian besar kalau laptop mati total itu berada di kerusakan berada di motherboardnya, tapi nggak seluruhnya ya teman-teman ya. Bisa juga dia ada short di bagian LCD-nya, atau mungkin dari LCD-nya mungkin V-in-nya itu short ya, sedangkan di bagian mainboard-nya itu nggak ada pengaman atau fuse-nya, kan ada juga yang seperti itu ya teman-teman ya. Begitu kita dicolok mati gitu kan, maksudnya nggak nyala. Bisa ada juga bagian keyboard ya, jika emang keyboardnya rusak pun nggak bisa power, apalagi modelnya yang begini teman-teman ya, yang tombol powernya ini ada di keyboard ini ya, otomatis kan nggak bisa nyala gitu ya kan. Kita pastikan dulu. Setelah pasti misalkan motherboardnya itu yang rusak, nah kita kasih harga terlebih dahulu. Kalau ini menurut saya ya teman-teman, maksudnya harga itu adalah harga jasa. Belum tahu rusak apanya kok udah dikasih harga dulu bang. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau kita nggak dikasih harga dulu, nanti kadang-kadang cuma sebentar doang, lagi pula kerusakannya apa, kerusakannya seperti ini kok mahal sekali kan. Supaya tidak alami hal yang seperti itu ya, kita kasih harga duluan, maksudnya harga jasa ya maksudnya ya teman ya, jasa ongkos servis motherboard misalkan yang rusak motherboardnya ya teman-teman ya. Misalkan taruhlah 250 atau 300 misalkan ya. Nah ini seandainya bisa nyala lagi, bisa normal lagi mesin ini, motherboard ini, biayanya 250 misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Itu di luar dari LCD atau spare part yang lain lah, taruhlah ya, seperti LCD atau keyboard atau hard disk atau yang lain sebagainya di luar motherboard. Itu di luar dari harga ini. Misalkan nanti ada LCD-nya rusak setelah mainboardnya nyala, ternyata LED-nya cacat atau rusak gitu kan, masa gara-gara servis 250 suruh gantiin semua kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah nanti setelah ACC misalkan orangnya oke lah, nggak apa-apa bang. Nah, yang penting kita dinyalain dulu motherboardnya. Jika sudah bisa nyala, baru nanti bisa ngecek yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, LED-nya itu rusak apa enggak, hard disknya rusak apa enggak, itu bisa dianalisa, bisa dicek setelah mainboardnya ini nyala ya. Nggak mungkin lah kita mau ngetes satu persatu ya, harusnya dites dulu bagus apa enggak nih, terus itunya dites lagi ke laptop lain bagus sama enggak, ini gitu kan makan waktu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah di ACC nih harganya oke lah, pemiliknya bilang oke lah nggak apa-apa bang, lanjut aja. Sebelum kita servis ya, kalau kita servisnya pas di depan dia sih nggak masalah ya. Kalau kebanyakan kan
servis itu adanya di belakang atau di dalam ya, dia nggak begitu ngeliat dengan jelas gitu ya. Kita minta dulu tanda tangan teman-teman ya, karena ini laptop ini kan posisinya kan mati total ya. Kita tidak tahu nanti setelah penboardnya nyala itu ada kerusakan lain atau mungkin LED-nya cacat, atau kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau dilihat secara fisik kan nggak bisa menjamin ya, nggak bisa menjamin kalau LED bagus atau nggak aris atau gimana ya, atau yang lainnya mungkin keyboard atau LCD. Setelah semua kita minta tanda tangan ya, pokoknya jangan sampai enggak lah. Tanda tangan itu penting sekali teman-teman ya, supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya ya. Nah, RAM-nya, WiFi-nya, harddisknya, layarnya semua ya dikasih tanda tangan pakai spidol yang tidak permanen teman-teman, dan yang bisa dihapus lagi. Dan tanda tangan dari dia itu sangat penting. Intinya kita jaga-jaga aja teman-teman ya, jaga-jaga. Emang nggak semua customer seperti itu ya, kadang-kadang ada juga yang mereka itu bisa memahami, bisa mengerti bagaimana servis itu susahnya seperti apa kadang-kadang, tapi kan nggak semua seperti itu teman-teman ya. Banyak juga customer yang dia ini tidak mau tahu, padahal udah jelas-jelas kalau laptopnya itu mati ya, mati total. Kan kita tidak tahu teman-teman ya, kalau nanti setelah mainboardnya ini bisa nyala ternyata ada kerusakan di bagian atasnya lagi, namanya juga habis mati ya, habis konslet ya, ada kerusakan gitu kan, namanya elektronik. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita supaya menjaga-jaga aja supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya, kita dikatakan penipu atau dikatakan menipu gitu ya. Kalau misalkan sudah jadi, harga sudah jadi itu kan dia juga nggak ada tuntutan teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mau nambah sedikit lagi, misalkan misalkan nih ada kerusakan bagian mainboard, kan kita yang servis mainboardnya ya, ada kerusakan di bagian mainboard yang kira-kira harganya itu lumayan mahal, kita harus konfirmasi lagi teman-teman ya. Nggak bisa atau nggak boleh langsung kita ganti atau kita belikan IC contohnya ya, mungkin IC. Nah, kita konfirmasi dulu sama orangnya, karena pemiliknya. Kalau memang oke ya kita lanjut, tapi kalau nggak oke, misalkan orangnya kok keberatan, nggak mungkin dong kita mau rugi ya teman-teman ya. Kita namanya cari makan ya, dengan cara benar, dengan cara halal gitu ya. Kita harus fair sama customer kita, sama pelanggan kita. Kita konfirmasi, setelah oke ya kita lanjut. Ya oke, orangnya masih keberatan ya kita cancel atau kita tunda untuk sementara gitu ya, untuk menunggu konfirmasi dari pemiliknya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.